Dengan knowledge yang sekarang lo punya, kayak tips buat mereka tuh apa? Di hidup tuh ada dua hal. Satu yang lo bisa kontrol, satu yang lo nggak bisa kontrol. Yang lo nggak bisa kontrol adalah lo lahir di keluarga mana. Itu lo nggak bisa kontrol gitu misalnya, ya kan. Jadi starting point orang beda-beda, ya kan. Cuman yang bisa lo kontrol adalah, jadi kalau misalnya first principle tuh menurut gue kayak fakta dasarnya tuh apa? Unit basis tuh paling dasar tuh apa? Misalnya ambil contoh bisnis case asli deh kita misalnya. Kita harus banyak promo nih, karena semua kayak gitu, ya kan? Itu bukan first principle. Itu adalah menggunakan. Terus terakhir sebelum lu mulai Astro, lu tuh kan kerja di Tokopedia kan? Ya. Title gue lihat creepy ya. Boleh spill nggak gaji berapa? Oke, gue hari ini kedatangan salah satu orang yang gue sangat-sangat inspired kali ya. Soalnya gue juga jadi pelanggannya. ini gara-gara lu pengeluaran gue naik kali ya. Ini Vincent dari Astro, foundernya. Jadi pertama-tama nih bro, sebenarnya gara-gara lu ya, gue tuh behavior gue banyak yang berubah. Gue sekarang udah nggak nyetok barang lagi gitu. Makanya kalau misalnya baterai, kalau misalnya apa kayak barang-barang kayak minuman lah segala macam. Dulu kan seorang kan selalu kan nyetok kan, ada banyak barang ya buat 2 minggu lah, 3 minggu atau sebulan lah gitu. Kalau gue nggak, gue kalau misalnya mau baru pesan. Biar nggak sempit ya. Bener, biar nggak sempit. Iya. Sama kebiasaan gue, kalau misalnya dulu ya, kalau misalnya gue suka nyetok barang, itu tuh banyak yang expire. Oh iya benar. Jadi gue beli ini, abis itu yang expire ini gara-gara kelupaan. Benar. Jadi sekarang udah gue beli waktu gue mau makan buat gue minum aja. Jadi gitu. lebih hemat. Obat-obat. Jadi lebih hemat. Ya, anyway, nah tapi buat teman-teman yang di luar yang nggak kenal Astro, lu boleh nggak sharing? Astro tuh apa sih? Boleh. Jadi Astro itu kita basically menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari lah gitu ya kan. Kita punya berapa ribu produk, dan ini barang-barang yang biasa lu akan makan atau perlukan sehari-hari. Mau dari sayur, buah, snacks, kayak tadi lu bilang baterai. Even salah satu favorite barang yang gua pakai tuh actually perangko. Nah itu kita juga ada. Karena kadang-kadang lu perlu materai kan? Sorry, bukan perangko, materai. Okay. Jadi lu lagi dokumen, mau tanda tangan, aduh perlu materai, itu kayak gimana ya? Udah lu langsung pesan dan beli. Jadi kita kirim dalam 15-30 menit, tergantung areanya di mana. Dan kita bisa kirim paling cepat lah. Jadi kayak especially kalau lagi urgent, perlu lagi masak nih, terus kurang something, kita bisa langsung kirim pada saat itu. Iya gitu sih. Itu operate-nya udah di mana aja? Kita sekarang operate di sekitar Jadetabek. Jadetabek, oke. Bogor belum, tapi mungkin soon gitu kan. Tapi kita Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan teman-temannya bisa sih. Gitu. Sebenarnya gue beruntungnya itu gara-gara gue ternyata tetangga lo. Jadi gara-gara gue tetangga lo, wih produknya komplit. Tambah lama bertambah terus. Kalau kita take care semua kok. Iya, makanya kalau misalnya gue mau sesuatu nanti gue kasih tahu, bro kurang ini nih. Langsung feedbacknya. Siap. Oke, kita balik lagi. Jadi kan kalau misalnya orang mau mulai bisnis, mereka tuh suka ngelihat di luar negeri itu ada apa. Ya. Luar negeri ada apa, cuman nggak sesimpel itu. Soalnya nggak sesimpel itu, soalnya ya gue lihat ada banyak ide-ide yang menarik, ide-ide yang bagus, tapi kan buat mengimplementasikan suatu ide supaya itu bisa berjalan, itu tuh nggak sesimpel itu, nggak gampang gitu. Kalau misalnya lu suruh gue pikir kayak hema gitu, ya gimana caranya mulai gitu. Nah, lu boleh share nggak, apa sih pengalaman lu yang relevan, sehingga lu bisa meningkatkan probabilitas supaya lu tuh bisa sukses untuk menjalankan Astro? Sebenarnya jujur gue udah banyak gagalnya. Jadi kayak gue udah di startup tuh dari 10-15 tahun lalu lah gitu. Jadi dari zaman kuliah pun pernah coba bikin startup sendiri, nggak berhasil. Pernah join temen punya startup, nggak berhasil gitu kan. Bahkan abis gue lulus, job pertama gue yang official juga gue join startup gitu misalnya ya kan. Di sana karena gue pengen belajar, gue pengen belajar nih 0-1 kayak gimana, 1-10 kayak gimana gitu kan. Abis itu gue balik Indo, dulu gue sempat kuliah di Australia, balik Indo coba startup juga nggak berhasil gitu kan. Terus akhirnya gue belajar dulu deh, berguru dulu deh di McKinsey, Tokopedia dan lain-lain gitu. Dan ketika gue mau mulai ini Astro dan dengan teman-teman pun sebenarnya gue juga mikir kayak wah ini chance gagalnya gede gitu. Jadi yang gue pikirin adalah gimana caranya biar odds of success atau kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi itu apa aja. Dan salah satunya adalah business model, tim dan lain-lain. Tapi jujur pertama kali kita ketemu konsep Astro dan ini kita lihat dari luar negeri juga gitu kan, kita lihat tuh. Jujur gue pertama langsung mikir, kayaknya nggak mungkin dari Jakarta ada 10-15 menit ya. Gue yang pertama juga ngomong kayak gitu, soalnya ya lu tau lah macetnya Jakarta kan lumayan ya gitu. Cuman ya kita open minded sama teman-teman, kita coba pakai sepeda, motor gitu, muter kayak actually lumayan loh coveragenya 10-15 menit di Jakarta itu kan banyak apartemen, banyak perumahan, jadi kayak bisa nih gitu misalnya jalan di sini ya kan. Terus kebetulan teman-teman itu ada yang pernah backgroundnya di operasional, pernah di bagian campaign, marketing, dan product tech development gitu kan. Jadinya kita berunding gitu kan sama co-founder, terus kita merasa kayak kayaknya
bisa nih worth the shot kayak untuk kita kesannya menggila invest our life in, ya udah akhirnya kita coba untuk bikin gitu. Apakah kita tahu akan kemana segala macam? Ya cuman coba doang baru bisa tahu gitu. Iya, harus mulai lah ya baru bisa tahu. Tapi lu boleh share nggak ya? Tadi kan lu sharing beberapa ada yang gagal juga kan? Iya. Nah, lu boleh sharing nggak di masa-masa itu dan di sekarang, apa sih yang berbeda menurut lu? Kayak apa ya kira-kira pelajaran yang paling penting saat lu gagal, dan apakah itu berbeda, dan apakah lu tuh jadi belajar sesuatu supaya jadi nggak gagal gara-gara lu udah kerja di Tokped, udah kerja di McKinsey gitu? Gue actually, I think kalau misalnya dibilang, kalau misalnya orang bilang, aduh kalau gagal kan sakit ya, nggak enak ya. Dan itu benar, kalau gagal tuh sakit, nggak enak gitu. Cuman banyak hal yang gue pelajari itu actually dari kegagalan itu. Jadi kalau misalnya ditanya, oh mau kalau mengulang kesalahan itu, actually sebenarnya nggak apa-apa, karena itu bagian dari proses belajar gitu kan. Jadi kalau misalnya gagal pertama tuh, take away gue yang pertama awal tuh adalah gue kira ide itu segalanya. Itu pertama. Jadi gue kayak, cari ide paling brilian, terus kayak ini ternyata itu salah gitu misalnya. Itu pertama. Kedua, kayak gue sempat punya mindset tuh kayak tentang tim, gue punya mindset tuh kayak kalau misalnya gue nggak bisa ya kan, gue nggak enak minta tolong team member gitu misalnya. Jadi gue harus bisa baru gue minta tolong. Jadi I can show the way gitu. So mindsetnya lebih kayak gitu. Dan tapi itu salah. Itu berarti kayak lu mesti bisa semuanya, which is impossible gitu kan. Jadi kayak itu membangun gue buat tahu kayak lu mesti bisa mencari tim yang complementary ya kan. Jadi agar lu saling melengkapi gitu misalnya. Itu dua hal yang menurut gue sangat-sangat penting ya. Jadi satu tentang execution marketnya, terus kedua adalah tentang timnya, dan itu jadi fokus kita dari awal sih memang. Oke. Terus terakhir sebelum lu mulai Astro, lu tuh kan kerja di Tokopedia kan? Ya. Title gue lihat creepy ya. Boleh spill nggak gaji berapa? Aduh, gajinya sih lumayan kompetitif ya dibanding luar negeri ya. Jadi kayak waktu itu sempat 9 digit lah gitu. 9 digit, oke. Ya. Oke, terus lah ratus gitu. Ya, 9 digit. Bayar pajaknya lengkap kok. Iyalah kalau misalnya itu kan mereka gaji net, yang bayarin mereka. Itu tetap aja sih, itu could have been yours. Ya cuman kan pasti split antara ESOP dan juga antara fix salary juga kan. Iya. Terus dengan gaji setinggi itu ya, udah sampai ratusan juta. Dulu saat itu, lu umur berapa ya? Gue join Tokopedia tuh waktu itu umur, bentar ya, gue inget-inget dulu ya. Waktu lu keluar? Oh, waktu gue keluar gue umur 29. Oke. Hari terakhir umur 29. Hari terakhir umur 29? Ya. Udah married? Udah, gue udah punya 2 anak waktu itu. Udah punya 2 anak? Iya. Ini lu keluarnya tahun? 2020. 2020, Ya. saat COVID? COVID, betul. Berarti COVID, gaji triple digit, punya istri, punya anak, 2, terus besok udah cabut? Iya. Oke, logikanya di mana kalau kayak gitu? Nah, jadi I think pertama gue thank you ke istri gue lah, dia udah mau nikah sama orang gila kesannya. Jadi memang dia gila sih. dia tahu lah dari awal kalau gue lebih adventurous tipenya gitu. Jadi kayak pas 2020 tuh kebetulan November gue cabut tuh hari terakhir gue 29, hari besoknya tuh 30. Jadi waktu gue mikir-mikir kayak kayaknya gue nggak mau nih umur 30 masih do the same thing, karena gue tahu gue di tempat-tempat sebelumnya mau Tokopedia mau McKinsey itu gue belajar gitu. Ya itu belajar buat apa? Mau bikin startup lagi gitu misalnya ya kan. Jadi waktu itu gue walau ini lagi resiko yang lagi banyak dan segala macam, tapi gue bilang kayak kalau gue nggak coba dan gue punya alasan A, B, C, D, tetap akan makin susah gitu misalnya kan, dan resiko pun akan makin bertambah, maksudnya risk averse lo akan makin bertambah gitu. Jadi kayak gue decide buat nggak apa-apa lah, pokoknya umur 30 apapun itu ya kan, coba aja, push myself gitu kan. Tentu ada kekhawatiran dari teman dan keluarga dan istri, ya udah kita bahas, ya biasanya adalah financials gitu kan. Ya udah gue sama istri kita ngitung per bulan tuh perlu berapa, terus coba dibanding sama tabungan, ternyata Vincent bisa menggila sama 2 tahun gitu misalnya. Tentu gue dipanggil sama orang tua, sama mertua gitu ya. Yang bener loh gitu, Tokopedia mau IPO lah gitu macam. Itu udah kedengaran ya waktu itu kan. Jadi tapi buat gue waktu itu kayak buat gue ya pribadi, gue nggak apa-apa kehilangan duit. Gue nggak apa-apa ngeliat tabungan gue turun daripada nanti gue nggak berani nyoba pas udah tua terus gue kayak if only ya, coba ya dan sama macam. Jadi waktu itu belum ada ide apa-apa. Maksudnya kayak idenya cuman kayak coba gitu kan. Kalau misalnya nggak berhasil pun tabungan habis tadi yang 2 tahun menggila itu, ya udah balik kerja, nabung, coba lagi gitu. Berarti waktu lu keluar, ide Astro ini belum ada? Belum ada.
Lu cuma pokoknya pengen keluar, lu pengen mulai bisnis. Gue pengen, mindset cuma itu aja. Mindset gue actually memberikan gue waktu untuk nge-explore ide-ide bisnis gitu. Jadi jujur kita sempat coba bisnis lain gitu. Kita sempat mau coba, gue sempat jual ayam goreng gitu. Tangan gue sempat marinate 100 kilo ayam gitu, itu pernah. Di rumah? Di rumah. Pernah jual tahu goreng, pernah jual vitamin gitu, packing 100 box sehari kirim ke customer gitu pas Covid gitu kan. Pernah mau coba import gitu misalnya. Jadi pernah coba beberapa, and then baru dari situ baru ketemu, ini kayaknya ada problem space yang suatu business model seperti Astro bisa solve gitu. Jadi Astro itu baru ketemu mungkin hampir setahun dari gua cabut. Gitu. Very interesting. Oke. Lu cabut 12 bulan baru kepikiran. Berarti ya roughly 9 months lah. Ya, 9 months lah ya, gitu. Oke. Terus kan lu kan pasti kan juga nanamin modal segala macam. Itu duitnya kan udah tipis tuh berarti. Betul. Jadi mungkin kalau teman-teman terbiasa ngeliat tabungannya dia naik segala macam, gue mesti membiasakan diri melihat tabungan itu turun gitu misalnya. Karena namanya juga berusaha kan pasti perlu modal dan segala macam gitu ya kan. Tapi ini sedikit yang gue mikir ya secara logik ya. Logika adalah semua hal di hidup kan naik turun ya gitu misalnya. Kalau kita mau naik tapi kalau nggak rela turun kan agak nggak fair gitu misalnya. Jadi gue belajar untuk merelakan bahwa ya udah nggak apa-apa. Ini namanya investasi, bukan menghabiskan uang gitu. Yang penting backup plan lu adalah ya lu masih bisa kerja di tempat lain gitu. Cuman saat itu istri lu kerja nggak? Enggak, full time housewife. Istri lu nggak kerja? Iya, soalnya ngurusin 2 anak kan? Ngurusin 2 anak. Tapi kalau misalnya disuruh tuker, gue juga nggak bisa sih, nggak kuat kayak. Disuruh tuker apa maksudnya? Kalau misalnya gue yang di rumah jaga 2 anak, dia yang ini gue kayak Iya emang paling salut sama istri gue. Iya, peran istri emang sangat penting. Sangat penting. Terus boleh share advice nggak? Nanti kita bakal deep dive mengenai lu mulai bisnisnya kayak gimana. Tapi dari segi karir ya, itu gimana sih karir lu sebelum umur 30, lu udah menjadi VP di Tokopedia gitu? Soalnya kan kalau banyak orang, tentunya kan kita semuanya mau mendapatkan kesuksesan di finansial lah gitu. Tapi kan ada yang bisa melewati bisnis, ada yang bisa melewati karir juga gitu. Nah kalau misalnya dari segi karir kayak gimana menurut lo? Kayak apa sih yang membedakan orang yang karir mereka tuh stuck? Jadi mereka tuh, lo lihat bahkan di tim lu sendiri, di waktu di Tokped atau sekarang, yang misalnya mereka tuh gaji misalnya 10 juta. Tapi mereka sekarang setelah 2 tahun, setelah 3 tahun mungkin 12 juta, 12,5 juta. Kayak mentok gitu. Dibandingkan sama orang lain yang dari 5 juta bisa ke 10 juta, bisa ke 15 juta, bisa ke 20 juta, bisa ke 30 juta, bedanya apa? Ngerti. Ini kita nggak ngomong tentang privilege atau orang mulai dari mana ya, karena beda-beda orang lain. Nah itu nggak bisa dikontrol. I think yang bisa dikontrol tuh menurut gue kayak adalah mau karir lu, mau duit lu nambah segala macam, sebenarnya yang penting adalah lu sebagai orangnya bertumbuh nggak, gitu misalnya. Lu hari ini dibanding kemarin, lu improve nggak? Hari ini banding tahun lalu lu improve nggak, gitu misalnya. Karena kalau misalnya lu improve dan setiap hari lu improve, lu tau lah pasti kayak yang lu improve 1% ya sehari, itu kayak sama setahun tuh kayak 30 kali lipat lebih baik gitu misalnya ya kan. Jadi kalau bisa lu bisa continuously improve, yakin dan percaya semua halnya pasti ngikut gitu misalnya ya kan. Tapi sayangnya banyak yang berhenti atau nggak mengira belajar itu berhenti ketika selesai kuliah atau selesai sekolah gitu ya kan. Padahal belajar itu adalah proses yang harus dinikmati, dijalani gitu misalnya kan. Mau belajarnya lebih dalam bidang dia, atau misalnya ada teman gue yang dia kayak switch career gitu misalnya kan, karena dia bisa ini kayaknya lebih cocok sama panggilan gue gitu misalnya. Jadi dia belajar di sana karena dengan orang suka belajar, dia akan, dan di domainnya dia by the way gitu, dia akan lama-lama akan menjadi expert karena dia udah put in the hours yang tanpa dia sadari, karena dia suka gitu, dia belajar, dia suka, lama-lama dia akan menjadi expert dan akan jadi quote unquote dicari dengan karir yang lebih baik gitu misalnya. Jadi kalau misalnya di konteksnya gue dulu, gue suka product tech gitu misalnya kan, bikin platform segala macam, itu dari misalnya 15 tahun lalu gitu misalnya ya kan, dimana gue coba bikin mockup sendiri, gue coba belajar coding sendiri gitu misalnya ya kan, dan itu gue nggak merasa terpaksa karena gue emang suka gitu, backgroundnya emang kutu buku nerd gitu kan. Jadi emang gue suka, ya udah gue pelajarin, dan apa yang orang lihat sekarang sebenarnya yaitu hasil dari pembangunan dari 10 tahun lalu dan lain-lain gitu misalnya kan, nggak ada yang instan lah basically. Oke, nah terus kan sangat beruntung kalau misal orang tuh bisa menemukan sesuatu yang mereka passion dari awal, gitu kan. Apalagi kalau misal lu suka produk atau tech dari awal gitu kan, itu kan kayak it's a blessing lah kalau misal kita bisa langsung menemukan sesuatu, apalagi sesuatunya itu yang positif dan bisa menghasilkan banyak duit segala macam gitu kan. Tapi kan ada banyak juga
passion tuh yang sebenarnya kurang menghasilkan. Atau enggak, kadang-kadang tuh juga passion itu tuh belum tentu dia tuh yang terbaik di situ gitu kan. Ya. Nah, menurut lo apa sih, apakah dari segi career advice ya, itu tuh orang tuh harus mengikuti passionnya dia, atau ya realistis aja cari yang duitnya gede, lalu berusaha merubah itu jadi passion, atau kayak gimana? Kalau gue sih mikirnya lebih agak mikir agak panjang. Jadi maksudnya dalam arti kayak tujuan orang hidup tuh ngapain sih gitu. Agak philosophical tapi kayak ya udahlah. Tujuan orang hidup apa sih? Pokoknya orang tuh kalau udah hidup tuh kayak I live a good life basically gitu. I live a meaningful life, I live a fulfilling life. Jadi kayak hidup gue seru lah at least gitu misalnya. Nah dia tarik balik gitu. Seru tuh apa sih buat orang-orang gitu kan. Nah ditarik balik seru itu adalah atau good life-nya adalah kayak gue punya keluarga yang baik, punya harmonis ya kan. Bisa jadi kayak gue mengerjakan sesuatu yang buat gue tuh penting banget, mau dia sosial kayak, mau dia bisnis kayak apapun itu. Nah kalau tarik balik berarti kan lu mesti menemukan suatu kalau bisnis itu namanya product market fit. Kalau di sini tuh kayak berarti kayak apa yang lu sangat-sangat sukai banget gitu ya kan. Nah ketika orang lulus kuliah atau kerja dan apapun itu yang lu tahu versus yang di luar sana itu kan jauh banget, maksudnya nggak tahu, bener nggak gitu misalnya. Jadi actually you try as much as possible. Jadi lu coba aja, coba. Karena ketika lu nyari duit atau lu ngejar passion yang lu belum tahu karena lu tahunya di bubble ini doang, ada chance atau risk adalah you actually wasting your time. Dan time itu lebih mahal daripada uang gitu. Tapi kalau misalnya lu udah ketemu nih yang benar-benar lu suka gitu misalnya kan, lu sikat itu biasa lebih efisien sebenarnya gitu ya kan. Karena again, apakah di dunia ini apa yang lu suka itu mana gitu kan. Memang some karir itu bisa lebih, some domain itu bisa lebih cepat, maksudnya lagi booming. Contoh misalnya AI lah lagi booming gitu misalnya kan, lebih kenceng gitu misalnya. Dibandingkan misalnya, gua nggak mau sebut profesi apapun lah, tapi ada beberapa profesi yang quote-unquote lebih sunset gitu misalnya. Ya itu lebih slow gitu ya kan. Tapi itu bagian dari kita tadi balik lagi belajar gitu kan. Apakah kita punya curiosity yang belajar ke hal yang lebih trending, lebih upcoming. Karena by default sebenarnya hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik segala macam harusnya exciting, bener nggak? Gitu. Jadi masa sih dari semua hal-hal yang baru nggak ada yang lu excited about? Kan itu berarti ada beberapa yang lu mesti reflect back lah ke sana gitu. Tapi itu sih, cari apa yang lu benar-benar suka, ya lu coba sebanyak mungkin gitu. Oke, berarti maksud lu adalah di awal-awal belum tentu orang tuh harus langsung tentuin, oke, gue suka di sini. Tapi bilang coba dulu. Coba dulu, nanti lu bakal lihat apa yang lu suka dan lu bisa deep dive. Betul. Gitu. Dan biasanya yang gue bilang ke orang-orang tuh kayak, I think passion is a very hard word ya, susah kayak maksudnya kayak, passion lo apa susah gitu misalnya. Tapi yang gue selalu bilang ke orang kayak, ya udah coba lu translate ganti kata-kata passion itu jadi curiosity aja. Lu penasaran sama apa, lu tiap hari nge-google apa, lu tiap hari ngecek apa. Lama-lama lu akan jadi expert di sana gitu misalnya. Even orang yang pengalaman sama suka sejarah gitu misalnya, dia bisa dibayar dengan tinggi gitu karena dia expert di bidang ini gitu misalnya kan. Atau dia suka ada teman gue deh misalnya dia suka nonton anime, tiba-tiba dia jadi bisa ngomong bahasa Jepang, terus dia misalnya kerja di Jepang gitu misalnya. Ya kan itu bisa gitu. Jadi I think dengan lu sering ngikutin aja dan lama-lama lu bisa sih. Oke. Balik lagi ke bisnis lu deh. Lu kan berarti kan keluar di tahun 2020, abis itu lu lebih dari setahun kemudian, lu mulai Astro kan? Sedangkan yang gue tahu, Astro itu kan berlima. Ya kan? Nah itu, mungkin banyak pertanyaan di sini sih, tapi gimana caranya, ceritanya tuh lu bisa mulai berlima gitu? Soalnya yang namanya merit, ya kan? For better or for worse. In good times and in bad times. Ini gue masih inget, gue punya vow sama istri lah. Gitu. Itu berdua gitu. Berdua pun juga tentu banyak sukanya, tapi banyak challenge-nya juga. Pastilah kita harus belajar untuk mengatasi perbedaan segala macam. Nah, tapi yang namanya partner berlima itu kan nggak simple gitu untuk memanage perbedaan itu kan. Nah, boleh share nggak sih? Sedangkan banyak juga cerita-cerita di sana tuh orang partneran tuh berantem. Akhirnya mereka tuh keluar, habis itu ya sampai cerita jadi panjang segala macam lah gitu. Nah, gimana caranya sih lu bisa mendapatkan 5 partner dan supaya mendapatkan partner yang cocok tuh apa gitu? Apakah dari skill-nya harus berbeda kah atau kayak gimana gitu? I think sama kayak merit kayak tadi kalau analoginya merit gitu. Kalau misalnya semakin udah lama lu mengenal calon pasangannya, biasanya lebih nggak cekcok lah gitu. Misalnya udah bahas culture-nya, values-nya segala macam. Memang nggak semua kan lu tahu lah sebelum before married. Dan itu sama gitu. Jadi kalau misalnya baru ketemu partner co-founder terus langsung deal, itu agak kayak shotgun marriage gitu misalnya ya kan. Berarti banyak lu nggak tahu gitu. Tapi kebetulan teman-teman yang udah kenal ini, udah kenal
by this time udah kenal kayak 5 tahun at least gitu. Tapi at that time mungkin pas mulai Astro kayak kenalnya 3 tahunan gitu. Ada satu co-founder gue udah kenal 10 tahun gitu misalnya ya kan. Jadi dari awal mau mulai itu udah kayak ini orang-orang yang I will trust with my life kesannya gitu. Gue percaya sama orangnya gitu misalnya. Nah, apakah nanti ke depannya kita nggak berantem? Nggak mungkin, ya kan? Gue juga udah married, gue udah tahu lah pasti ada lah gitu misalnya kan. Dan kalau misalnya memang terjadi yang tidak bisa di-resolve dan segala macam, it happens gitu misalnya kan. Ya nggak apa-apa, profesional aja gitu misalnya ya kan. Tapi kalau misalnya kita bisa dari awal pun kita cari yang bibit bobot bebet kesannya kayak baik gitu misalnya ya kan. Dan itu yang kita juga udah bahas. Nah, actually pas kita group up berlima, the first thing that we did itu kita bukan bahas business model. The first thing that we did adalah kita bahas tentang diri kita sendiri. Jadi ada papan tulis ya kan, tulis 5 nama gitu kan. Terus 5 nama masing-masing bagusnya kurangnya apa gitu. Dan itu kita sengaja adalah bukan gua describe diri sendiri kesannya, yang lain yang kenal yang describe. Jadi itu biar tujuan itu biar sama-sama lower the ego, transparan aja ya kan. Bagusnya apa, kurangnya apa, saling komplemennya di mana gitu misalnya. Jadi tujuannya waktu itu lebih ke arah kayak ya udah kita profesional kita bahas gitu misalnya kan. Abis itu baru kita bahas business model actually. Kita mau ngapain sih gitu misalnya. Oh, sebentar. Berarti waktu lu berlima ngumpul, lu udah tahu belum bisnisnya itu apa? Belum. Sebentar. Berarti lu berlima, lu ngobrolin, kita pengen bikin bisnis bareng. Ya. Tapi lu nggak tahu bisnisnya apa? Kita ada gambaran lah, maksudnya kayak kayaknya yang di bidang e-commerce itu kayak sesuai dengan dan tag itu sesuai dengan apa yang kita mau, tapi Astro tuh belum come into the picture sebenarnya. Very interesting. Jadi bahwa 15 menit, 30 menit delivery ini itu bukan menjadi tujuan utama waktu awal ngumpul. Enggak, jadi waktu itu gue kayak believe bahwa kayak kita 5 orang ini saling complementary, cocok, apapun yang datang itu kita bisa sikat gitu. Very interesting. Interesting mindset. Tapi apa ya? Apakah itu adalah hal yang lu pernah lihat di luar sana? Soalnya kan kalau misalnya di consulting atau kalau misalnya di Topet pasti kan kita sering melakukan comparables gitu kan. Kayak di luar sana tuh this works. Makanya kita mau implementasikan di sini. Yang lu bilang ini tuh lu pernah lihat di luar sana dan it works dan lu pengen jalan di sini atau enggak? Gua sampai sekarang nggak pernah pakai app-nya yang di luar negeri, tapi gua tahu ada business model ini. Terus kayak ya udah kita based on first principle thinking lah, kira-kira ini bisa apa enggak gitu misalnya di sini, yang make sense apa enggak, marketnya, competitionnya. Bahkan ketika kita mau fundraising awal-awal tuh kayak orang kayak ini kan udah banyak banget ya, ada A, B, C, D gitu misalnya kan, kok bisa, menurut lu kok bisa gitu ya kan. Ya kita bilang rasionalnya ini, first principle thinkingnya begini, ternyata untungnya ada investor yang cukup berani juga ya mempercayai orang gila gitu. Jadinya kita coba. Jadi nggak coba ya nggak tahu juga. Oke. Menarik. Gini deh, yang kan 5 orang itu ya. Yang undang siapa? Apakah kan pasti ada yang harus inisiatornya dong. Gue pengen mulai ini nih, atau ini kira-kira kita bisa jalan ini nih. Besok lu baru ngundang kayak 4 orang lain. Itu apakah dari lu kah atau dari orang lain? Kebetulan waktu itu gue yang nelpon dan kontak lah. Lu nelfon satu-satu ya, kayak mau menggila bareng. Terus mereka nih 4-4-nya punya pekerjaan saat itu atau mereka udah pada cabut juga? Bentar ya, gue ingat waktu itu ya. 2 udah cabut, 2 masih kerja waktu itu. Oke. Iya. Tapi yang prinsip gue selalu kayak kalau lu nggak nyoba nggak tahu kan. Iya, gitu. Even tadi balik dikit tadi kan sempat tanya tentang karir. Misalnya contoh apply ke McKinsey atau mana gitu kan, orang kayak itu susah banget, nggak berani coba. Gue bilang ya coba aja kan, nggak bayar kan gitu interview gitu kan, ya udah gitu. Jadi waktu itu ya contoh Marcella, your friend juga gitu kan, pas tahu dia cabut, gue telepon dia aja gitu misalnya, ya kan. Apakah gue pengen tahu dia mau kemana, dia mau usaha apa, bisa jadi usahanya saling membantu gitu misalnya kan, bisa jadi kita jadi partner gitu kan. Jadi dari phone call itu ya jadi. Gitu. Oke, ini menarik nih, soalnya pasti kan ada alasan kenapa lo telepon Marmon. Ya. Pasti ada alasan ya kan. Dan ini buat orang-orang lain juga nih supaya mereka tahu gitu kan. Soalnya kalau misalnya yang namanya kesempatan itu baru ada gara-gara sesuatu. Oke. Ya kan, soalnya nggak mungkin kan si Marmon itu orangnya yang kayak kerjanya setengah-setengah, lalu skillnya tuh nggak punya, makanya telepon dia gitu. Yeah. Pasti lu udah dengar sesuatu, dia punya reputasi sesuatu, makanya lu kontak dia gitu kan. Yeah. Nah, boleh share nggak buat teman-teman di luar sana yang sedang mencari opportunity, apakah ini buat bisnis atau untuk karir? Kalau misalnya gue selalu mikirnya nggak ada suatu hal yang pasti lah gitu. Kita nggak bisa kita melakukan A
pasti kita bakal ditelepon sama Vincent versi B kapan-kapan gitu. Kayak nggak ada gitu. Cuman gue selalu yakin dari pengalaman gue, ini semuanya cuman mengenai probabilitas. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu yang terbaik di sini, probabilitas untuk kita dibuka kesempatan itu jadi tinggi. Ya. Nah, sesuatu ini apa menurut lo? Wah, nanti Marmon terbang. Oke. Marmon ini in general. Iya. Nah, cuman kebetulan di posisi gue sebelumnya tuh gue sempat interview kayak 100 orang lebih adalah gitu misalnya. Tapi yang gue sadari itu adalah jarang banget orang memiliki kombinasi dia pintar, dia kerja keras, dan dia baik. Jarang, ada tiga-tiga itu jarang gitu. Dan in her case, and general orang ya, pas interview pun dan teman-temannya pun udah kelihatan bahwa dia memiliki 3 hal ini yang sangat jarang ada, kombonya tuh jarang gitu ya kan. Soalnya kadang ada orang pinter dia nggak rajin, ada kan gitu misalnya. Ada yang pinter, rajin tapi agak kurang baik orangnya gitu misalnya kan. Jadi suka nyikut di dalam kantor politik lah dan segala macam gitu. Nah dia kebetulan memiliki tiga-tiganya dan itu bahkan ketika dia selesai interview dan dia join company lain pun gue masih kayak wah kalau bisa dia join kah atau dia partneran kah gitu misalnya. Jadi dia stood out banget sampai kayak oke, apapun itu kayaknya keren nih kalau partneran sama dia. Jadi pinter, rajin, sama baik. Ya, biasanya orang tuh ya punya satu aja biasa udah agak sombong biasanya gitu. Betul. Dia punya itu. Iya, gue sebenarnya mungkin kalau misalnya pengalaman gue ya, gue dulu gue punya partner itu faktornya mungkin 3 itu bener pas tuh. Pinter banget, rajin banget, baik juga, tapi yang keempat tuh adalah humility. Orangnya humble banget gitu. Iya. Dan yang gue lihat ini orangnya lumayan gila, maksudnya tuh ini orang lebih pintar daripada yang lainnya di kantor, tapi yang paling mau belajar. Ya kan gajinya tuh udah di atas 100 juta loh. Tapi masih yang kayak dia punya keinginan belajar tuh bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang kayak 15 juta, 20 juta yang kayak dan dia punya curiosity dan dia tuh punya pengen go through down the detail gitu-gitu. Dan keluarganya juga bukan yang susah gitu, maksudnya kayak keluarganya juga dia mau pensiun juga bisa sebenarnya gitu ya kan. Tapi dia tetap mau kerja keras, mau belajar dan I think itu sesuatu yang kayak jarang ada dan memang orangnya mau belajar gitu misalnya, which is very important. Oke, ini kan kita ngomongin Marmon gara-gara kita kenal. Sorry ya, Mon. Disensor aja nih, nggak boleh. Namanya pipi, nanti dia terbang. Kalau misalnya 3 orang lain, apakah yang tadi lu bilang, ya kan, rajin, pinter, sama baik, apakah itu adalah 3 kriteria di semua orang, atau ada yang lain yang berbeda gitu? Kayak, dia punya some skill spesifik gitu, atau apa gitu? Jadi, kebetulan semua co-foundernya mungkin kecuali gue, tapi 3 yang lain juga memiliki karakteristik yang sama gitu. Tapi untungnya itu atau bukan untungnya, tapi kayak kebetulan skill set mereka itu complementary dengan apa yang gue sama Marwan punya, basically gitu ya kan. Jadi Marwan pernah nanya gitu misalnya kayak kalau misalnya lu ada satu partner lagi yang lu mau, itu siapa gitu misalnya. Terus gue langsung bilang kayak co-founder kita satunya lagi Jess gitu misalnya gitu kan. Jadi karena satu karakteristiknya ada banget, kedua dia juga expert di bidang yang complementary dengan gue, dia lebih di bidang bisnis, gue lebih di bidang produk dan teknologi gitu misalnya kan. Jadi I think fundamental karakternya oke, and then kayak domain expertise-nya ada, ya udah klop lah gitu. Oke, ini menarik sih. Ini kayaknya main take away-nya dari sini itu adalah reputasi itu sangat penting. Reputasi di kerja. Soalnya kan gue punya pengalaman juga nge-grooming anak yang dulunya UMR sampai sekarang masih UMR gitu. Kayak padahal kan ada orang lain juga yang dulunya UMR, sekarang gajinya udah di atas 30 juta, 40 juta, ada juga yang kayak gitu. Dan cara gue nge-grooming itu gue berusaha untuk sama semua orang gitu. Cuman ada satu yang stuck aja gitu. Nah cuman kayak ini makanya yang gue lihat cerita lu sama cerita gue tuh sama percis gara-gara itu. Kayak ya tergantung dia kerja dulu kayak gimana. Soalnya dari cara kerja dia gimana, dia all out atau enggak, lalu dia punya skill itu bagus atau enggak, itu akan menentukan reputasi itu bagus atau enggak, dan itu kepercayaan yang kita bisa kasih di suatu hari, apakah itu di perusahaan yang sama, dan lu tadi sempat bilang juga, lu nggak tahu apakah lu bakal suatu hari lu pengen banget ngerekrut dia jadi tim Tokped, apakah one day lu jadi business partner atau apa, lu nggak tahu, tapi lu tahu bahwa orang itu bagus, dan suatu saat kalau misalnya bisa lakukan sesuatu sama dia, ya bagus gitu. Benar. Itu menarik banget sih. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang pendanaan lu udah $90 juta, ya kan udah 1 triliun lebih, gue nggak tahu rasanya apa buat menghandle cash. Aduh, bebannya. 1 triliun.
Satu triliun lebih. Soalnya itu bukan aset loh, tapi Marmon itu yang pegang, cash. Marmon yang handle. Marmon yang handle. Pokoknya susah Marmon. Oke, nah tapi gue nggak mau ngomongin 90 juta dolarnya. Soalnya buat semua orang, 99,999% termasuk gue nggak ngerti gitu. Gue nggak bakal kebayang gitu, punya duit 1,3 T. Bukan gue yang punya duit ya, perusahaan. Perusahaan buat menghandle duit segitu besar kayak gimana. Tapi gue pengen tarik balik ke awal-awal deh, hari pertama gitu kan. Nah, lu tadi kan udah 1 tahun lebih, lu menjalanin, dan lu tiba-tiba punya ide gila, pengen ngundang orang ini, padahal lu belum tahu punya ide apa, ya kan, belum tahu mau ngapain. Terus, di awal-awal, modal yang lu cemplung itu kayak gimana sih? Apakah lu sendiri dulu, lu jalanin dulu, kan, lu jalanin 3 bulan, 4 bulan kah, udah ketemu PMF, product market fit, abis itu tiba-tiba udah jalan, makanya lu kasih unjuk orang ini bisa jalan nih, ayo lu bisa convince orang lain, atau orang lain pada ikut nyemplung juga, atau kayak gimana? Oh, jadi kalau awal-awal itu ketika tadi yang sempet bisnis model macam-macam, mau ayam goreng lah, mau vitamin segala macam, ya itu mau coba dulu kan. Jadi duitnya udah gelontorin dulu, coba dulu aja gitu misalnya kan, beli barang, jual barang segala macam gitu. Baru ketika dan I think ini baru ketika kita mulai ketemu bisnis model yang buat Astro, kita tahu nih kayak, oh Astro ini perlu modalnya besar karena kayak langsung banyak tempat, titik lokasi, banyak tim gitu kan. Dan itu baru kita mulai langsung ngobrol sama investor buat kayak cari dana dari awal. Karena kalau misalnya nggak ada dana dari awal tuh susah banget untuk mulai gitu. Nah cuman to your point tadi yang tentang reputasi, actually ketika gua cabut itu beberapa investor reach out buat ngobrol, lo ngapain segala macam. Ya gue cerita, oh gue jual vitamin lah, jual ayam goreng lah, apapun itu ya kan. Dan buat mereka itu nggak feasible, maksudnya nggak bisa diinvest punya business model gitu. Which I understand gitu misalnya kan. Cuman kayak always build relationship ya kan. Terus kayak ngobrol misalnya. Dan dari situ ketika mau change into this business model yang Astro gitu kan, pitching lagi segala macam, kasih tahu mau ini. Sebenarnya awalnya juga bukan pitching, awalnya cuman kayak ini ada investor ini yang punya portfolio di negara lain bisnis model yang sama. Ini ada ini. Jadi gue reach out ke mereka tuh, gue actually bilang kayak, gue mau nanya dong tentang ini gitu, misalnya pembelajaran di negara lain tuh kayak gimana segala macam. Dan yang gue tanya tuh kayak, ini yang gue tahu bagusnya, ini yang gue khawatir. Lu punya, kira-kira lu bisa dapat kasih insights gak gitu ya kan? Tapi dari sana mereka jadi kayak, mungkin kita juga, mungkin partner kita, maksudnya investor partnernya juga mungkin tertarik untuk invest juga di sini gitu misalnya kan, mau coba ngobrol nggak gitu. Jadi dari yang tadi yang curious mau cari tahu knowledge dari mereka, akhirnya menjadi kebetulan mereka menjadi mau invest gitu kan. Jadi itu jadi ya sekali tepok langsung 2 lah, maksudnya belajar dan dapat investmentnya gitu. Jadi itu. Oke, ini menarik banget sih. Soalnya apa ya? Kayak apa kan bisa dibilang kebetulan kan? Kebetulan itu ada hokinya banyak gitu kan. Hokinya banyak. Nah, cuman gue selalu percaya ada faktor lain yang bisa meningkatkan keberuntungan gitu. Nah, kira-kira tadi kan kita udah ngomongin ini kan, udah ngomong kesimpulannya, kita udah ngomongin mengenai reputasi, ya kan? Ya mereka tahu lah kandidat yang udah pernah menjadi vice president di Tokopedia kayak gimana, pasti skill setnya kayak gimana, dan juga pernah kerja di McKinsey gitu. Nah, jadi pertama dari segi reputasi dan juga hard work, dan juga mungkin kalau itu curiosity juga ya, lu pengen cari tahu terus, pengen tanya terus, dan juga lu saat itu lu belum punya intention apa-apa gitu, pokoknya pengen cari tahu aja gitu. Iya, benar. Jadi maksud gua kayak kalau misalnya kan everything what we do, kalau misalnya kita grow tadi sama prinsipnya, kalau misalnya kita grow berarti kita makin mengerti ini topik gitu kan. Jadi ya udah gue tanya orang-orang yang dia punya ini investasi di company lain di negara lain gitu kan. The worst thing that can happen adalah ya nggak belajar apa-apa. Tapi kalau bisa kita belajar dari mereka ya bagus. Tapi ternyata langsung dibawa ke partnernya ya itu bonus banget gitu. Terus gue pengen balik lagi ke ini deh. Lu kan pernah mengambil posisi-posisi yang tinggi-tinggi gitu kan. Kalau misalnya orang dibilang gue kenal beberapa orang yang dari the big brands lah, kayak apakah itu yang the big three, Bain lah, McKinsey lah, BCG lah. Pasti ini adalah orang-orang yang pintar gitu. Apakah IPK mereka di kuliah itu adalah yang cum laude, magna cum laude, summa cum laude? Apakah mereka itu dulu punya, pokoknya is a star, punya candidate gitulah. Pasti mempunyai suatu brand image juga gitu. Gue udah level posisi ini. Kayak ini standar gue gitu. Terus apakah lu nggak ngerasa gue diketawain orang dong kalau misalnya gue jualan tahu gitu? Gue kalau misalnya jualan ayam goreng, aduh malu-maluin lah. Ya siapa gue, gila, gue VP-nya Tokped. Gue disuruh jualan ayam goreng, suruh masak-masak kayak gitu. Nah,
Kayak gimana menurut lo? No, ini actually happen in real. Jadi kayak teman-teman gue dulu tuh kayak ngapain sih lu product leader ini di jualan ayam goreng dan lain-lain gitu misalnya. Even sampai my family juga kayak lu ngapain sih? Ya kan. Cuman waktu itu kayak buat gue adalah coba think about it from principle thinking lagi gitu misalnya kan. Misalnya kita ambil contoh yang ayam. Ayam itu is the biggest protein in Indonesia gitu misalnya. Another one, vitamin is rising karena COVID segala macam itu kan. Jadi marketnya besar, is rising juga ya kan. Dan I think if you think about it, bahkan bisnis es teh, bisnis kopi atau apapun bisa gede gitu misalnya, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang merasa kayak ngapain sih jualannya? I think it's a bit of ego speaking gitu misalnya. Tapi padahal kalau bisa dilihat adalah bisnis itu bisa dibangun dari banyak demand yang pas, produk yang pas, customer suka. Jadi it was an experiment to try. Tapi memang society in general ya lebih terbiasa ngeliat langsung sukses daripada susah-susahnya atau mencobanya. Jadi waktu itu yang gue pikirin adalah orang mau ngomong apa ya nggak masalah gitu. Yang gue peduli adalah kayak apakah nanti pas gue udah tua gue bilang oh untung lu coba atau kenapa lu nggak coba. Gitu. Oke, very interesting. Terus balik lagi ke tadi ya pertama kali dapat investor ya. Ini kan pasti juga itu kan kayak yang namanya investor dan menariknya adalah lu berarti belum punya produk apa-apa. Belum. Ya kan lu belum punya produk, lu basically cuma ide, ada 5 orang, mereka tuh 5 orang jadi satu dan mau berusaha membuat suatu bisnis yang udah jalan di luar negeri. Ya. Dan mereka percayain gitu kan. Nah, ini kan menarik kan. Kayak menurut lu ya, kayak gimana caranya sih orang tuh bisa mendapatkan investor buat orang-orang ya. Okay. Kayak kalau misalnya mereka pengen dapat duit ya, kayak apa yang dicari gitu. Okay. Dari investor dan apa yang lu jual ke investor sehingga mereka pengen ngegelontorin duit. Waktu pertama kali dapat funding dapat duit berapa ya? Waktu kita dapat $4,5 juta. $4,5 juta. Berarti 70 miliar. Ya, kurang lebih segitu. 70 miliar. Oke. Iya, itu kan 70 bukan duit yang kecil gitu Betul, loh. betul. Gede banget lah gitu. Betul. Ya kan kayak faktor apa selain dari lu udah kenal mereka, lu curious dan juga mereka tuh apakah mereka tuh basically cuma lihat foundernya atau mereka tuh nggak ngelihat idenya sama sekali gitu. Ya yang penting foundernya bagus, percaya aja gitu. I think semua relationship itu it's a win-win relationship ya. Jadi mungkin patut dimengerti buat investor yaitu the other party relationship itu buat mereka win itu seperti apa gitu ya kan. Nah, win buat mereka itu adalah kalau misalnya investasinya berkembang. Nah, investasi berkembang besar banget ya kan, bisa 10 kali lipat lah atau apapun itu jatuh ke dua hal gitu. Satu adalah ini marketnya opportunity-nya besar ya kan. Kalau di case-nya kita grocery is a very big opportunity lah kayak you know hundreds and $200 billion opportunity gitu. Dan timingnya pas, marketnya opportunity-nya pas ya kan kayak bisnis model bisa masuk sekarang gitu. And then kedua adalah timnya itu solid, bisa masuk ke sini dan lain-lain gitu ya kan. Jadi dua hal ini yang selalu dicari, apalagi dari early stage investor sebutannya yang baru awal-awal gitu kan. Dua hal ini yang dicari dan kebetulan Astro itu centang di dua-duanya lah. Dalam arti kayak satu, marketnya besar. Grocery is very big. Digital penetration juga masih kecil banget gitu misalnya. Dan kedua adalah thankfully ya kita timnya lumayan lah gitu misalnya kan. Waktu itu gue inget tuh di mereka due diligence, mereka sambil telepon company kita sebelumnya, telepon CEO company kita sebelumnya lah gitu misalnya kan. Buat nanya, ini orang oke apa enggak gitu misalnya. Si investor teleponin senior atau enggak ya lu punya supervisor lah di perusahaan sebelumnya gitu. Ya, sampai ke CEO-nya lah pokoknya semua. Sampai ke CEO-nya buat nanya reputasinya segala macam. Betul. Menarik. Iya. Okay. Jadi ditanya ini orangnya gimana, oke nggak menurut lu dan segala macam. Terus dari situ kayak like you said, reputasi juga matters gitu kan. Jadi orang kan juga ngeliat track record ya, karena kan relationship ini baru dengan investor ini kan pasti baru, dengan kita juga baru, timnya juga baru, investor baru. Jadi yang mereka mesti cek adalah mereka mesti ngeliat data-data point historicalnya dan dari situ, karena mereka juga like you said, they want to increase the probability of success ya kan. Misalnya kalau mereka agree dengan ide ini, timnya ada banyak misalnya yang pitching ke mereka, yang mana mereka invest gitu, yang mereka mau coba cari tim yang terbaik dan salah satu yang mereka tahu itu tim terbaik apa enggak, ya mereka mesti due diligence background check gitu. Oke, menarik. Nah sekarang ya bro ya, startup itu kan mempunyai banyak netizen actually is pretty negative about startup saat ini ya. Saat ini. Ngerti. Apalagi kalau misalnya kita lihat PHK, abis itu kalau misalnya kita lihat perusahaan yang IPO, that one, itu mengalami penurunan. Dan banyak yang udah cut loss, banyak yang nyangkut, segala macam kan. Yeah. Dan di sisi lain, kita tuh juga punya
apa ya, kita tuh sangat-sangat di-spoiled menurut gua. Kayak rakyat Indonesia ya, kita sangat di-spoiled dengan subsidi. Soalnya kalau misalnya dulu kita belanja di restoran-restoran, kalau misalnya kita pakai payment gateway ini, kita dikasih diskon gede. Yeah. Padahal kalau misalnya kita di restoran langsung, misal bayar 100.000, tapi kalau misalnya pakai aplikasi ini, bayar 50.000 gitu. Yeah. Jadi kan orang otomatis pindah, tapi pindahnya bukan gara-gara aplikasinya bagus, tapi pertanyaan pertama adalah ya subsidi paling gede. Iya, benar-benar. Nah, pasti kan ini menjadi challenge yang sangat besar kan buat apa perusahaan kayak Astro gitulah termasuk. Kayak gimana caranya buat lu tuh mengatasi ini gitu, di mana orang-orang tuh udah terbiasa dengan freebie gitu. Ya kan, apalagi kalau misalnya kita naikin harga nih, ini menjadi pertanyaan besar kan. Orang masih mau bayar nggak nih gitu? Ya. Ya, jadi sebenarnya konsepnya itu adalah product market fit-nya bener ada apa enggak lah. Jadi customer benar-benar suka and customer willing to pay. Itu fundamentalnya adalah itu. Tapi memang ketika in the economy systemnya waktu itu banyak duit kesannya gitu ya kan, mereka jadinya ngebeli product market fit dan kayak kasih promo, kasih subsidi. Kesannya kita selalu bilang kalau orang kasih lu duit masa lu nggak ambil, kayak gitu, bener kan? Nah itu jadi kesannya kayak product market fit. Nah sebenarnya itu tuh ada sedikit sedikit logiknya juga. Apa itu? Maksudnya adalah mereka tuh ngelihat bahwa kayak kalau di luar negeri payment gateway, contoh case yang itu, payment gateway-nya itu udah mendominasi banget, itu tuh gila-gilaan. It's a very very profitable business gitu misalnya. Nah, gamenya adalah kayak seberapa cepat lu bisa skalanya sedominasi itu gitu. Nah, makanya banyak yang menggunakan strategi, yuk kita langsung ini biar kita cepat banget gitu misalnya. Langsung dipakai semua orang gitu kan. Tapi pada saat itu ternyata there's a lot of competition. Semua orang ngasih promo. Semua orang mikirnya sama. Betul. Jadi that goal untuk jadi yang dominasi itu ternyata banyak. Jadi orang jadi saling pindah gitu misalnya kan. Jadi sebenarnya strateginya ada logiknya, tapi memang market conditionnya itu semua orang menggunakan strategi yang sama gitu kan. Customer wins, ya kan, gue juga pakai. Customer wins, tapi efeknya jadi memang bisnisnya jadi agak struggle karena reliant on promo. Tapi kalau nggak pakai promo pun nggak bisa bertahan dan lain-lain gitu kan. Jadi memang itu ada masa-masa di mana kayak too much money in the system juga lah gitu. And then strategi yang dipakai semua, jadinya nggak tercapai apa yang dimauin. Logiknya nggak sepas yang kita mau gitu. Oke, nah terus kalau misalnya dari segi Astro kayak gimana? Kayak apakah menurut lu sebenarnya gue udah pernah mengalami waktu Astro dulu free delivery. Habis itu tiba-tiba dikasih harus minimum 100.000 baru dapat delivery. Sebenarnya lucu ya, kayak orang Indonesia tuh sebenarnya sangat-sangat lucu. Maksudnya kalau misalnya dipikir-pikir ya 5.000 tuh bisa lah, kita lah gitu. Maksudnya kalau misalnya kita beli sendiri, kita parkir juga kita bayar 5.000 gitu. Betul. Cuman kayak gue nggak tahu deh pakai gue pelit atau apa, tapi gue kepikiran gitu, sayang banget nih 5.000. Atau mungkin ini strategi promosi loh. Jadi kayak gue sengaja dorongin sampai 100.000 supaya bisa kena ini minimum ini. Tapi kayak sampai segitu ya, kita tuh mikir gitu, sayang banget ya kayak ada ongkir. Padahal ya kalau misalnya kita pergi sana, kita parkir juga ada biaya 5.000 gitu. Dan waktu juga. Dan waktu juga. Nah kayak menurut lu kayak gimana? Kayak dari segi pengalaman lu meningkatkan harga, apakah sebenarnya kita ini tuh nggak siap untuk di-charge lebih atau ternyata waktu lu naikin harga orang masih terima-terima aja kok. Okay. Gitu. Nggak ngerasa ada pengurangan dari segi user gitu. Iya. Jadi waktu itu ketika kita mulai awal, kita tuh decide kita mau charge harga dulu apa mau lebih kesannya lebih accessible gitu ya kan. Karena lebih murah itu lebih accessible basically gitu. Jadi awal-awal tuh kita ngelihat bisnis kita kita lebih punya banyak supply. Maksudnya dalam arti kapasitas tim dan operasional tuh lebih besar karena demand-nya kan masih baru. Ya udah kita kasih aja gitu. Karena buat kita misalnya kesannya gratis ongkir pada saat itu kita punya excess supply anyway gitu misalnya. Oke. Operasional kita tuh lebih banyak timnya. Kita bisa kirim lebih banyak gitu. Jadi kita kasih gratis dulu aja. Tapi kita tahu bahwa gratis itu nggak sustainable atau secara uang nggak make sense gitu misalnya ya kan. Makanya banyak orang yang teman-teman mungkin kayak ini nggak bisa nih, bisnisnya nggak mungkin bisa karena mereka ngeliat pada saat itu. Tapi kalau kita ngeliatnya adalah ini adalah fase 1, nanti ada fase 2-nya. Gitu. Fase 1-nya jadi buat lu grow scale dulu supaya sekali bisa ada, jadi ada get the ball rolling dulu. Ya, gitu. jadi karena memang supply and demand kan di semua bisnis gitu. Jadi kebetulan kita supply-nya kapasitas kita lebih besar, demand-nya ini jadi kita kasih biar demand-nya dengan supply yang ada kita kasih insentif jadi biar demand-nya naik gitu. Nah, ketika demand-nya udah naik, kita tahu bahwa kayak kita mesti ngelain nge-charge nih. Dan bahkan demand-nya at a scale yang bisa membuat supply ini lebih untung dalam arti kayak instead of point to point kirim ke satu customer doang, mungkin sekali kirim langsung 2 customer.
jadi lebih make sense kan gitu. Tapi it needs a certain demand gitu. Nah baru pada saat itu ketika kita mesti menaikkan harga, kita ngelihat datanya gitu misalnya, orang willing to pay nggak, dan is this a truly product market fit atau karena orang pakai cuma karena promonya doang gitu. Nah terus ternyata ada customer yang nggak stay, customer bilang wah ini mahal nih, dia turun gitu misalnya, make sense gitu kan. Terus kita lihat customers yang stay sama customer yang cabut kayak apa sih profilnya gitu. Apakah profilnya itu memang kayak masih sesuai yang kita mau, atau yang cabut itu adalah profil yang kita mau, dan ini kita perhatiin ini yang cabut tuh kayak gimana gitu kan. Ternyata yang stay itu masih sesuai yang kita harapkan gitu. Baru ketiga, ketika kita bisa menaikkan sampai full harganya tadi ya kan, kita juga mesti mikir dong, wah ini mungkin ada customer yang merasa keberatan kalau misalnya bayar mahal terus gitu misalnya kan. Jadi kita bikin inovasi, yaitu kayak kita kasih lebih murah, bisa gratis ongkir juga, tapi sabar gitu, nebeng sama order orang lain kesannya gitu ya kan. Jadi lu mau bayar cepet biar cepet datang, atau misalnya lu sabar lebih murah, lu nebeng sama order orang lain gitu. Jadi win-win solution kan. Nah itu yang dimana kita sama tim masih mikir lah gimana cara biar bisa. Oke, ya, yang gue menarik ya, semua solusi yang lu tadi kasih ya kan, bahwa ini tuh bisa nebeng sama orang, abis itu lu kalau misalnya bisa nunggu lama ya it's okay, lebih murah dibandingkan dengan yang cepat. Apakah ini adalah hal-hal yang kita perlu pikirin? Atau ini adalah hal-hal yang udah ada di luar sana, di Cina, di Amerika, segala macam. Jadi ya udah proven di luar sana, lu nggak usah pikirin gitu. Don't reinvent the wheel, tinggal copy paste aja mereka lakukan gitu. Atau kayak gimana kayak pengalaman lu? Kalau misalnya dibilang udah ada, memang ada, tapi tetap waktu itu kita not sure, karena tiap market tuh behave differently gitu. Misalnya ambil contoh, ketika kita offer ini nebeng ini kan, berapa persen sih yang akan pilih nebeng sama enggak? Itu kita nggak tahu, karena begitu persentasenya beda jauh, misalnya antara 50-50, apakah 80-20% gitu kan, itu unit economics-nya atau hitung-hitungannya itu berubah total gitu misalnya kan. Jadi pada dasarnya adalah itu kita coba, kita lihat, dan itu investasi untuk mencoba juga nggak kecil. Itu waktu itu perlu 2 bulan development gitu misalnya ya kan. Jadi kayak kita nggak tahu bedanya gimana, kita punya punya insting, punya analisa, calculation, to say bahwa it makes sense as a business move ya kan. Tapi the only way you know ya coba dulu ya. Kalau misalnya kita balik lagi ke Tech Winter ya, kayak sekarang kayak gimana sih kayak the tech scene ya menurut lo ya? Dan juga apakah ini tuh artinya basically the tech industry itu belum work di Indonesia ya kan, kita tuh belum semature itu ya kan, kita tuh masih yang tradisional masih bisa, atau apa alasan ada Tech Winter ini? Yang menurut lu 10 tahun ke depan tech company itu bakal kayak gimana sih? Oke. Tapi ini agak panjang mungkin karena ada sedikit teknisnya gitu. Tapi kalau misalnya yang dialami down winter fundraising tech itu bukan cuma di Indonesia, itu seluruh dunia. Alasan paling pertama itu adalah tadi kalau kita ingat, investor itu win-nya apa? Win-nya itu adalah mereka kan investor, berarti investasi mereka berkembang gitu ya kan. Itu tuh mereka aim misalnya satu portfolio bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat, tapi kan ada banyak yang gagal juga. Jadi rata-rata secara portfolio mereka tuh setiap tahun tuh mereka pengen cari untung misalnya 20%. Nggak super gede tapi adalah gitu misalnya. Nah, jadi nomor satu yang buat mereka berbeda dengan 20% ini adalah dulu tuh interest rate tuh hampir 0. Jadi deltanya itu bisa sampai 20% gitu misalnya, lumayan banget gitu kan. Nah, tapi ketika terjadi adalah suku bunga dia naik minimal 5%, kan gapnya mengecil. Dan ternyata yang 20% itu juga mengecil. Jadinya misalnya jadi berapa belas lah gitu. Karena ternyata valuasi dulu terlalu besar dan apapun itu ya kan. Jadi risk rewardnya itu jadi kayak nggak terlalu jauh nih gitu misalnya ya kan. Karena nggak terlalu jauh, kayaknya as a investment option jadi bukan yang terbaik gitu misalnya. Kalau dulu kan baik banget 20% loh gitu misalnya. Tapi sekarang mengecil gitu. Jadi itu yang membuat kayak movement of capitalnya itu berkurang. Banyak startup yang jadinya kayak nggak bisa mendapatkan funding karena perubahannya tiba-tiba banget gitu. Misalnya benar-benar tiba-tiba banget dalam hitungan bulan gitu kan. Nggak bisa ini dan nggak bisa fundraising, akhirnya mereka mesti memperpanjang waktunya agar bisa bertahan. Nah, unfortunately salah satu strategi yang dipakai adalah PHK untuk memperpanjang dan reduce OPEX-nya lah, untuk memperpanjang nafasnya gitu kan. It's not easy for anyone, tapi memang itu lagi realita yang keras, bukan hanya di Indonesia tapi di mana-mana. Even big tech companies juga, if you see the news, mau Facebook, Amazon lah, mau Google lah, mereka semua juga reducing the
workforce-nya lumayan sadis. Kalau apakah itu berarti what doesn't kill you will make you stronger gitu? Kayak berarti kayak dalam waktu 10 tahun lagi startup kita tuh seharusnya bakal jadi lebih kuat lagi gara-gara kita tuh udah, apalagi yang bisa survive melalui ini ya. Iya. Harusnya tuh yang come out stronger gara-gara berarti kan udah terbukti dari segi operations, terbukti dari customer tuh mau bayar, unit of masuk akal gitu kan. Iya, memang kayak ada yang bilang bahwa winter itu juga survival of the fittest gitu. Karena ini benar-benar kayak kesannya kayak meteor datang lah gitu misalnya kan, dinosaurus mana yang selamat kesannya gitu ya kan. Jadi memang ini bukan sesuatu yang gampang, dan hopefully ya everybody can survive and come out stronger sih. Oke. Nah terus banyak juga kalau misalnya orang-orang tuh yang selalu mikir, mungkin atau enggak gue pakai posisi lu deh, ya kan, gue pakai contoh lu gitu. Kalau misalnya lu tidak punya modal, tapi lu modal, oke. Ini gue pengen mikirin buat orang awam gitu. Kayak gimana caranya? Kayak misalnya lu nggak punya modal, lu nggak punya privilege, lu nggak punya kesempatan buat sekolah di luar negeri gitu kan. Kayak kira-kira apa sih yang lu bakal lakukan supaya lu tuh bisa sukses juga gitu dalam bisnis gitu. Kayak apa ya? Kayak kira-kira dari pengalaman lu semua ini, dari Astro, Tokped, McKinsey, dan juga pengalaman ke luar negeri, kayak dengan knowledge lu yang sekarang lu punya, kayak tips buat mereka tuh apa? Ya pertama gue bilang gue nggak pernah hidup kayak semua orang, kayak tergantung beda-beda ya. Tapi I think di hidup tuh ada dua hal. Satu yang lu bisa kontrol, satu yang lu nggak bisa kontrol. Yang lu nggak bisa kontrol adalah lu lahir di keluarga mana. Itu lu nggak bisa kontrol gitu misalnya, ya kan. Jadi starting point orang beda-beda, ya kan. Cuman yang bisa lu kontrol adalah dari starting point itu lu mau kemana dan seberapa cepat lu ke sana gitu, ya kan. Banyak teman-teman yang mungkin mereka mau kemana aja belum tahu atau belum kebayang gitu misalnya, atau kayak ngikut arus aja gitu, ngikut arus alir doang. Terus kedua juga mereka nggak mencoba mencapai titik itu secepat mungkin gitu misalnya, ya kan. Nah makanya dari situ I think back to the prinsip dasarnya, basic prinsipalnya adalah kayak kita tahu apa yang kita suka, kita coba setiap hari itu improve diri kita sendiri, improve. Kita nggak usah bandingin sama orang lain karena starting point orang beda-beda, ya kan. Tapi at least apakah lu udah bergerak maju dibanding sama lu kemarin, gitu. Atau lu malah spending duit dengan hal-hal yang kurang produktif, spend waktu yang kurang produktif, bukannya lu maju malah lu mungkin stuck di tempat atau bahkan mundur gitu misalnya kan. Jadi I think you cannot choose lu mulai dari mana, tapi lu bisa choose lu mau kemana, and lu bisa choose lu progresnya mau gimana. Continuous improvement lah ya, yang penting selalu improve every day gitu. Oke, terus ada hot topic yang lagi dibahas itu adalah mengenai kuliah. Kayak ada yang argue bahwa kuliah itu tuh nggak penting. Ya kan, buang-buang duit, juga mungkin dari segi pelajaran apa sih yang kita pakai sekarang gitu. Kayak misalnya kayak mungkin gue ya, kayak spesifik gue, mungkin dari semua pelajaran yang di kuliah yang gue pakai sekarang mungkin bisa dibilang 5% kali. Tapi kayak 95%-nya itu mungkin nge-YouTube lah, cari tahu dari orang lain, belajar ya kan, dan hands on di lapangan. Nah, kalau misalnya gue cuma belajar 5%, apakah berarti kuliah itu penting atau enggak? Nah, menurut lu kayak gimana? Kayak berapa persen yang lu pakai dari segi knowledge yang dari kuliah lu kepakai sekarang? Dan mungkin share dikit, gue kuliahnya agak berbeda dari orang. Gue kuliahnya robotik. Jadi gue kuliahnya mekatronik nama officialnya gitu. Dan itu gue ambil tuh tahun 2007 lah gitu. 2007 lulus? 2007 mulai. 2007 jadi, masuk. Dan sekolahnya 5 tahun lama gitu. 5 tahun, oke. 5 tahun. 2012. Ya, jadi 5 tahun dan robotik yang pada saat itu orang-orang kayak, ntar mau kerja apa gitu misalnya kan. Tapi pada saat itu gue mikirnya kayak, apa sih yang paling seru yang gue nggak akan drop out gitu misalnya. Jadi buat gue tuh kuliah itu bukan mutlak harus dipakai buat masa depan. Buat mau kerjanya apa enggak, I didn't think about it that way gitu. Gue cuma mikir kayak apa yang seru, apa yang curiosity waktu itu, ya kan. Jadi karena apapun hasilnya nanti kepake apa nggak kepake, ya dibilang sekarang kepake ya gue nggak ngurus robot gitu misalnya, ya kan. Tapi banyak dari situ yang gue belajar yang bisa kepake, mau cara berpikirnya, strukturnya, technicalnya lah gitu misalnya. Jadi bits and pieces kayak tadi misalnya 50-20% kepake gitu, ya kan. Dan actually lulusan engineering paling cuma 10-20% yang benar-benar jadi engineer gitu misalnya kan. Yang lain ke industri lain lah. Tapi poinnya lebih ke arah kayak kalau misalnya lu enjoy, lu seru, ya kan. And any decision in life ya, generally speaking, kalau lu nggak nyesel, it's a good win. Lu puas dengan keputusan lu, ya kan. Lu belajar,
it's okay gitu. Nah kalau misalnya keputusan lu pada saat itu kayak lu mau kuliah lu nggak enjoy, atau lu nggak mau kuliah lu do something, lu mau kuliah dan lu belajar di sana juga, pada akhirnya adalah lu puas nggak dengan keputusan lu gitu misalnya. Kalau misalnya lu puas, nothing else matters gitu. Oke. Ini gue nggak tahu pertanyaan ini mau dimasukin atau enggak ya. Tapi yang gue mau tahu itu adalah ini. Lu dulu sekolah di Indonya sampai kapan ya? Sampai SMA. Sampai SMA? Iya. Oke, berarti kita bisa masukin. Pertanyaan gue kayak gini deh. Lu kan berarti udah punya pengalaman sekolah di Indonesia, ya kan, dari SD sampai SMA, dan juga sekolah di luar negeri gitu kan, di Australia kan, kalau nggak salah kan. Nah, kira-kira dari segi sistem edukasi Indonesia, itu kayak gimana sih menurut lu? Soalnya kan banyak orang tuh yang komplain, mereka tuh belajar hafalan aja. Dan sedangkan kayak misalnya hafalan, sedangkan yang penting itu adalah yang tadi lu bilang adalah thought prosesnya, cara pikirnya, gitu, yang lebih penting gitu kan. Nah, apa kira-kira masukan lu buat setelah lu bandingkan kesempatan belajar di luar negeri dan juga mengaplikasikan apa yang lu pelajarin di pekerjaan lu dan juga di bisnis lu, kira-kira if you reflect on kita punya SD sampai SMA ya, kayak apa sih yang harus dirubah? So I think before I answer that, kayak pertama menurut gua sekarang edukasi kayak ada Mas Menteri Nadiem gitu kan, sudah mendapatkan dunia yang lebih lengkap lah gitu misalnya ya kan. Jadi dia udah lebih paham juga dan transformasi. Banyak teman-teman di dalam by the way yang sedang mencoba mentransformasi bidang itu. Tapi kalau misalnya ditanya pengalaman gue dulu pas gue masih kecil itu, I think yang paling jadi gue dari dulu tuh kutu buku nerdy gitu misalnya, yang kayak kacamataan lah dan segala macam gitu kan. Gue tuh dulu lumayan suka nanya di kelas, nanya guru gitu misalnya. Bahkan sampai kuliah pun di Melbourne pun gue ratusan orang gue bisa angkat tangan gitu misalnya, gitu, nanya gitu. Tegang malu-malu iya gitu misalnya, tapi kayak buat gue kayak ya udahlah daripada nanya kan nggak bayar gitu kan. Mungkin kalau satu yang ini adalah kalau dulu guru kadang tuh kayak apaan sih nanya gitu misalnya, kayak mau ngelawan kesannya gitu ya kan. Versus misalnya kayak oh yuk memancing orang biar lebih nanya gitu misalnya. Jadi at one stage tuh kayak nanya itu bukan sesuatu yang positif gitu. Padahal di Indonesia maksudnya? Di Indonesia. Padahal itu kan yang penting kan gitu. Lu bisa berkembang, lu bisa bertanya, lu bisa belajar gitu kan. Jadi menurut gua belajar itu dimulai dari ingin bertanya, karena itu curiosity. Itu elemen utamanya curiosity adalah oh gue tahu, gue mau nanya. Tapi karena banyak juga yang dia pengen tahu, dia jadi nggak berani nanya gitu. Dan curiosity-nya jadi mentok gitu, karena dia nggak berani nanya gitu. So, I think kalau misalnya ada satu yang dirubah, I think adalah gimana caranya kita bisa mengajak lebih banyak lagi orang buat suka bertanya, nggak ada pertanyaan salah atau pertanyaan bodoh gitu kan. Tapi dengan banyaknya dia bertanya, lama-lama pasti orang akan bertanya lebih banyak ya kan, dan akan makin pintar, makin kritis. Itu doang sih. Ada lagi nggak selain dari situ? Apalagi ya? Menurut gue itu prinsip dasarnya sih dari semua itu. Curiosity-nya. Ya apalagi soalnya kalau misalnya teman-teman gitu kan kadang-kadang juga apa ya, mungkin gue nggak seaktif dulu nanya lah. Tapi kalau misal gue nanya itu kadang-kadang ada orang yang ngerasa, nih orang pengen cari muka benar. Kayak mungkin bukan dari sekolah tapi dari temennya juga society. Tapi gue sangat setuju sih. Ini fun fact ya, dulu waktu gue kuliah, gue jadi asisten dosen. Asisten dosen di 5 divisi. Economic, business, finance, habis itu accounting, sama computer science. Sadis banget. dan apa itu tuh tidak pernah direncanakan gitu. Gue nggak pernah rencanakan, oke gue begini. Cuman gara-gara sering aktif nanya, ini balik ke reputasi gitu kan. Kayak gurunya jadi tahu gitu, oh ini orang pengen belajar, oh ini orang pengen cari tahu segala macam. Dan ya ada orang yang ngomong kayak gitu bahwa apa namanya, kayak ini orang apaan sih duduknya di depan pengen nanya gitu, itu ya it's okay lah. Oh mungkin kalau ada satu lagi tadi jadi kepikiran, I think kalau misalnya orang-orang bisa belajar lebih nggak baper atau perhatian sama apa orang ngomong, I think itu bisa lebih maju gitu. Kadang-kadang apalagi Asian society gitu ya, generally speaking, kita karena terlalu peduli orang ngomong apa gitu. Jadi keputusan kita itu bukan based on first principle, apa yang benar, apa yang bagus buat gua gitu kan, tapi jadi kayak apa yang society pikir atau apa gitu. Sebagai contoh misalnya kayak gua yakin lah 100% nggak ada orang yang suka merokok gitu misalnya, nggak enak gitu misalnya kan, tapi karena social pressure dan lain-lain akhirnya mereka jadi belajar gitu misalnya kan. Jadi I think there are some things yang udah tahu tapi nggak mikir secara prinsip dasarnya, tapi jadi ngikutin dari normanya. Oke, ini mungkin udah
kelima kalinya lu sebut first principle thinking. Oh, ya kan? sorry. Ini bukan nggak apa-apa. Justru ini gue pengen ngerti gitu. Kayak apakah ini adalah lu punya thought process, lu selalu berdasar ke sana, dan boleh sharing nggak sih? Soalnya gue yakin banyak orang termasuk gue sih, gue kurang tahu gitu. Apa sih first principle thinking gitu dan cara mengaplikasikannya kayak Oke. gimana? Jadi kalau misalnya first principle tuh menurut gue kayak fakta dasarnya tuh apa? Unit basis tuh paling dasar tuh apa gitu. Jadi itu yang karena banyak yang kayak misalnya ambil contoh bisnis case asli deh kita misalnya. Kita harus banyak promo nih. Karena semua kayak gitu ya kan. Itu bukan first principle. Itu adalah menggunakan apa yang orang pakai, apa yang norma, ya kan? Kita mau gitu misalnya. Nah, first principle-nya apa? First principle adalah kayak satu adalah apakah kita perlu promo? Ya kan? Kalau jawabannya kita perlu promo karena kayak kita ngeliat nih kalau promonya kita ada promo, customer lebih banyak, kita bisa berkembang lebih banyak gitu. Oke. Dan yang pertanyaan kedua adalah promonya harus sebanyak apa sih? Apakah harus 50%? Atau misalnya 5%, 3%, 2% cukup gitu misalnya. Nah, itu benar-benar nge-challenge sampai unit dasarnya apa yang benar-benar fakta dan aktual di lapangan gitu kan. Rather than kayak he says gitu kayak kayak gini loh, kalau di sini kayak gini loh. Jadi makanya kayak kita bilang kayak ada yang applicable di luar negeri segala macam, langsung bawa ke Indonesia juga belum tentu berlaku gitu misalnya ya kan. Jadi benar-benar kita masih pikirin kayak ini bener apa enggak gitu. Atau cuman karena ya itu doang kayak terbiasa dengan cara kerja ini, cara kerja itu ya kan. Karena kalau misalnya kita nggak ngeliat dari basis utamanya, inovasinya kan jadi cuma ngikutin orang, ada dan benar-benar kita mikirin solusinya. Gitu. Oke, nice. Terus sekarang ya, gue punya 2 pertanyaan terakhir. Lu kan udah punya 2 anak, gitu kan? Dan dengan semua pengalaman lu yang ini, apa ya kayak prinsip hidup lu buat anak lu sendiri gitu? Kayak apakah dia tuh ya lu harus jadi kayak gue dong, harus jadi juara juga di sekolah gitu kan, supaya jadi kutu buku itu jadi bisa meningkatkan probabilitas sukses gitu. Kira-kira kayak apa sih yang lu lihat dari apa yang lu pelajari dan lu pengen implementasikan di anak lu gitu? Mungkin 2 hal ya, satu buat gue, satu buat anak gue dulu. Tapi pertama buat gue tuh prinsip hidup gue tuh ada 2 doang. Satu adalah tentang kerjaan, tentang bisnis atau impact itu. Gue nggak mau nyesel. Jadi ketika gue udah tua, gue nggak pantang banget buat gue tuh kayak if only I did this, buat gue itu pantang. Jadi kayak gue harus mending gue hilang duit daripada gue nggak berani mencoba gitu. Itu prinsip nomor 1. Prinsip nomor 2 adalah gue pantang juga kalau gue terlalu sibuk sampai gue miss out anak-anak gue gede gitu. Kalau gue fast forward, misalnya 50 tahun lagi gitu kan, gue akan sangat menyesal kalau misalnya tiba-tiba anak gue udah married gitu misalnya. Terus gue kayak terlalu sibuk sampai gue nggak spend time sama mereka gitu. Jadi makanya setiap hari itu gue selalu coba kalau bisa tidur anak gue, pagi-pagi gue pergi gue hug dulu, gue always bilang my kids I love you so much gitu misalnya kan. Kadang-kadang gue tanya mereka kayak daddy love you so much kan, mereka nanya yes gitu misalnya. Jadi kayak buat gue itu 2 prinsip yang at least buat gue coba untuk nge-balancein gitu. Tapi buat kedua, buat anak gue tuh gue selalu bilang sama istri gue lah gitu misalnya kayak mereka mau gimana pun, mau jadi gedenya mau sukanya apa, mau sukses dari definisi mereka apa gitu kan. I think apapun itu ya kita sayang mereka aja gitu misalnya ya kan. Sukses itu kan soalnya banyak yang mungkin especially Asian tuh berhubungan dengan karir dan uang gitu misalnya kan. Kalau misalnya mereka ternyata sukanya sesuatu yang suksesnya itu mereka lebih happy ya kan, I think it's a win. Maksudnya mereka live a good life gitu misalnya kan. Jadi ya kita sih apapun itu kita pasti bangga dan sayang sih gitu. Oke. Terus final advice buat teman-teman yang masih 20-an tahun, yang masih mau mulai karir supaya mereka bisa maju. Final advice lu apa? Buat gue sih coba lebih mengenal diri sendiri. Maksudnya dalam arti apa? Kayak tadi starting point orang-orang kan beda. Endpoint orang tuh beda-beda juga, ya kan. Jadi gimana cara lu bisa tahu endpoint yang paling pas buat lu adalah kalau lu lebih banyak mengerti diri sendiri. Dan untuk bisa mengerti diri sendiri, 2 akarnya basically adalah 1, lu nggak boleh terlalu dengerin orang ngomong apa. Kedua, lu mesti lebih banyak belajar, lu mesti lebih banyak cari tahu, mesti lebih banyak nyoba gitu kan. Buat lu tahu kayak end goal-nya gue beda. Dan kalau misalnya tanya, end goal-nya semua orang tuh udah tahu belum sih? Kayak kita misalnya udah kepikiran, jawabannya pasti belum gitu misalnya. End goal-nya berubah-berubah gitu misalnya. Tapi having gambaran mau kemana, kayak nyetir kan, punya gambaran mau ke sesuatu titik A ke titik B, lebih baik daripada titik A nggak tahu mau nyetir kemana gitu misalnya. Pasti lebih pelan jadinya, kayak ragu kan, GPS-nya belum ada nih gitu. Tapi kalau lu ada GPS-nya pasti harus lebih pede lah gitu misalnya. Jadi I think kira-kira tahu orang, again, you cannot control where you start,
you can define where you want to end. Lu bisa mencoba sebisa mungkin, jangan terlalu percaya sama orang lain, jangan terlalu terbawa arus gitu kan, and keep growing yourself. I think itu prinsip-prinsip dasarnya sih gitu. Jadi bahwa yang penting lu punya goal, tapi bahwa goal ini berubah-berubah, ya oke, yang penting lu udah goal, lu jalanin dulu ke sana. Dunianya juga berubah. Thank you banget bro. Really thank you appreciate juga. Your time. Thank you. Sama-sama. Thank Sip, you. sip.